Assalamualaikum, salam sejahtera Motivers. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Panggilan kita untuk Anda semua yang istimewa adalah Motivers. Karena apa? Saya yakin Anda adalah motivasi bagi saya untuk membuat konten video-video yang menarik di sini ya. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai 5 jenis aset yang harus Anda miliki. Baik Motivers, 5 jenis aset yang harus Anda miliki. Karena saya yakin Anda semua bekerja keras siang, malam, pagi, sore. Tentunya apa? Di antaranya setelah memenuhi kebutuhan hidup, yaitu sandang, pangan, papan, tentunya harus memiliki aset atau harta, sesuatu barang, investasi yang yang nilainya naik terus. Yang pertama, yaitu aset tubuh. Ya, aset tubuh. Tubuh kita ini adalah aset. Nah, aset tubuh terbagi menjadi 2, yaitu akal pikiran dan tubuh atau fisik kita. Nah, Motivers, apakah Anda tahu bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kita kenikmatan yang paling utama, yaitu kesehatan. Nah, oleh karena itu, kita harus optimalkan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa itu, diantaranya dengan selalu mengasah akal dan pikiran kita. Belajarlah hal-hal baru. Ikutlah seminar, rutinlah membaca buku, rutinlah bersosialisasi dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang lebih sukses, agar kita bisa mendapatkan ilmunya, manfaatnya, dan itu merupakan aset yang luar biasa. Itu merupakan modal yang luar biasa. Lalu berikutnya tubuh atau badan. Kalau akal pikirannya sehat, oke, tapi badannya sakit-sakitan, seperti, mohon maaf, anak muda umur 30 tahun, tapi seperti kakek-kakek 80 tahun. Waduh, itu namanya anak muda yang kurang bisa menjaga kesehatan. Biasakan kita memiliki pola makan yang sehat, lalu pola tidur yang sehat, dan pola hidup yang sehat. Ya, nah, saya yakin Anda sudah tahu bagaimana agar memiliki pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang sehat. Yang kedua, yaitu aset fisik. Nah, aset fisik ini berbeda dengan aset tubuh. Aset fisik adalah aset yang fisiknya jelas kelihatan dan bisa kita rasakan langsung keberadaannya. Nah, apa saja aset fisik ini? Yang pertama, contohnya adalah logam mulia. Ya, atau emas 24 karat. Beda ya, kalau yang ini namanya Mas Bowo. Logam mulia ini bisa Anda beli per 1 gram, atau mungkin per 5 gram, per 10 gram, atau bahkan sampai per 100 gram. Nah, kabar baiknya saat ini dunia sedang pandemi corona, justru aset logam mulia atau aset emas 24 karat ini harganya semakin meningkat. Karena apa? Wajar, karena banyak investor, pengusaha yang karena iklim usahanya kurang baik, sehingga mengalihkannya ke LM atau logam mulia. Saat ini pasaran logam mulia 1 gram berkisar kurang lebih sekitar Rp900.000. Padahal 2 bulan yang lalu masih di angka Rp700.000. Wow, luar biasa kan peningkatannya? Lalu berikutnya ada contoh aset fisik, yaitu properti. Ya, properti ini bisa berupa rumah, ruko, kos-kosan, lalu mungkin Anda memiliki parkiran yang bisa disewakan,
Anda memiliki pujasera atau kantin, apapun yang terdiri dari tanah dan juga ada bangunannya. Ya, properti ini nilainya tidak usah ditanya, selalu naik. Belum pernah ada properti yang nilainya turun di Indonesia, sangat jarang sekali. Ya mungkin untuk daerah rawan bencana turun, tapi setelah bencana normal itu pun akan naik terus. Ya, aset properti ini luar biasa. Dan contoh yang terakhir bisa saja berupa hewan ternak. Nah, ya kan? Hewan ternak ini bisa kambing, bisa sapi, bisa ayam, bisa burung, bisa juga bebek, ya. Kalau monyet nggak termasuk, ya. Itu hewan tontonan itu. Apalagi topeng monyet, itu bukan. Kenapa hewan ternak ini bisa dibilang aset fisik? Karena sudah jelas hewan ternak ini menghasilkan. Bisa lewat telurnya, bisa lewat dagingnya. Otomatis Anda akan mendapatkan tambahan penghasilan selain Anda bekerja sehari-hari sebagai karyawan atau juga sebagai pedagang dan pengusaha. Oleh karena itu, saatnya kita pikirkan sudah harus bisa memiliki, membeli atau memiliki aset fisik. Yang ketiga, aset kertas. Ya. Apa itu aset kertas? Aset yang keberadaannya diwakilkan oleh selembar kertas. Nah, contoh aset kertas ini seperti saham. Anda bisa memiliki saham perusahaan-perusahaan blue chip, perusahaan besar yang sudah terbukti untung. Apa keuntungannya? Keuntungannya nanti setiap akhir tahun atau awal tahun, saat perusahaan itu mendapatkan keuntungan, bisa jadi Anda akan mendapatkan dividen atau bagi hasil. Nah, lumayan kan? Lalu yang kedua, contohnya adalah deposito. Deposito itu adalah harta kita berupa uang yang kita simpan di bank dengan jangka waktu tertentu. Deposito beda dengan tabungan. Kalau tabungan bisa kita ambil sehari-hari. Kalau Anda kumulatifkan simpan setahun ya kurang lebih setahun 5% lah. Jadi contohnya kalau Anda punya deposito 10 juta, kurang lebih dalam setahun Anda akan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil sekitar Rp600.000 dipotong pajak. Ya, nah itu lumayan. Aset yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Lalu aset kertas yang berikutnya bisa saja sukuk retail. Ya, jadi sukuk ini bedanya apa? Kalau deposito bisa Anda berjangka setiap 1 bulan atau setiap 3 bulan. Kalau sukuk retail rata-rata 1 atau 2 tahun. Dan berikutnya adalah aset maya. Aset maya bukannya asetnya Mbak Maya ya. Tapi aset maya adalah aset yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita rasakan secara fisik, namun bisa kita lihat dan sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Saya akan contohkan apa itu contoh aset maya. Yang pertama itu jika Anda memiliki akun Instagram. Ya, akun Instagram itu ternyata bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Saya kasih contoh. Tentu Anda tahu Cristiano Ronaldo, pemain Juventus. Ya, betul, kembaran saya. Cristiano Ronaldo dengan jumlah follower Instagramnya sebanyak 219 juta orang. Banyak sekali. Ternyata Cristiano Ronaldo sekali posting iklan di akun Instagramnya dibayar 784.000 pound sterling atau setara dengan 13 miliar 600 juta rupiah. Waduh, luar biasa. Sekali posting iklan, posting status di akun Instagramnya dibayar segitu.
Itu belum dia penghasilan dari main bola. Belum penghasilan dari bintang iklan. Waduh, memang beruntung sekali kembaran saya itu ya. Maka milikilah akun Instagram, kelolalah akun Instagram Anda, isilah dengan konten-konten positif, isilah dengan konten-konten yang menarik. Supaya apa? Supaya follower kita ini merasa ada manfaatnya dengan keberadaan Instagram kita. Follower kita tertarik, jumlahnya makin bertambah, dan akhirnya bisa menghasilkan penghasilan untuk kita sebagai endorse. Ya. Lalu yang berikutnya, aset maya ini contohnya berupa website atau blog. Nah, website atau blog ini bisa berisi kegiatan, aktivitas bisnis kita, atau aktivitas pekerjaan kita, atau cerita-cerita kita, atau di situ kita juga bisa melakukan aktivitas jual beli barang. Ya, sehingga kalau Anda memiliki website atau blog, rutinlah untuk mengupdate artikel, rutinlah untuk memberikan konten-konten yang positif. Ya, Anda juga bisa menaruh barang-barang dagangan Anda di website atau blog ini. Kemudian, nah ini yang paling saya suka. Aset maya diantaranya adalah channel YouTube. Nah, seperti channel YouTube Hamri Gusman Official ini. Ya, jadi sekarang adalah era 4.0. Ya, di mana sekarang ini adalah serba online, serba digital. Oleh karena itu saya sarankan kalau memang Anda memiliki passion atau hobi di bidang tertentu, seperti saya hobinya motivasi, Anda mungkin hobinya masak, Anda hobinya nyanyi, Anda hobinya melawak, atau Anda mungkin hobinya marah-marah sekalian. Itu boleh, itu bisa divideokan, lalu diposting, diedit yang bagus, lalu di-share di channel YouTube Anda sehingga menghasilkan subscriber. Orang bisa banyak yang nonton. Dan Anda bisa melakukan monetisasi atau komersialisasi pada channel YouTube Anda. Nah, oleh karena itu, selain Hamri Gusman Official, saya juga punya channel YouTube Business Inspiration TV. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Nah, yang kelima adalah aset akhirat. Motivers, kalau tadi yang keempat aset-aset yang sifatnya duniawi, kalau sekarang saya ingin membahas aset yang sifatnya bisa membantu kita kala kita meninggalkan dunia ini untuk masuk ke fase kehidupan selanjutnya, yaitu fase di akhirat. Nah, aset akhirat ini tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita hanya mengejar 4 aset di atas tadi, tapi melupakan aset ini. Wah, bisa bahaya. Anda bisa menyesal nanti motivers, ya. Nah, aset akhirat ini sudah jelas adalah amal kebaikan, amal jariah, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, harta yang kita sumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Lalu, doa anak yang solih. Wah, itu aset yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita berusaha hidup seimbang. Kita harus menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Karena sukses dunia akhirat adalah impian dan harapan semua orang. Saya doakan Anda bisa memiliki aset akhirat yang aman, selamat, lancar, barokah. Amin ya robbal alamin. Baik motivers, itu tadi 5 jenis aset yang harus Anda miliki jika Anda ingin menjadi orang yang sukses dan beruntung dunia akhirat. Semoga Anda bisa termotivasi dan bisa memiliki kelima aset itu. Sampai jumpa di channel YouTube berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.